bertemu dengan Musa dalam bentuk api. Tadi Bang Zuma menyatakan Tuhan tidak mungkin berubah menjadi ciptaannya. Nah, apa pendapat Bang Zuma tentang hadirnya Tuhan dalam bentuk api di hadapan Musa pada saat itu? Oke, baik. Terima kasih ya Bang. Meski saya tidak puas dengan jawaban Abang saya belum menjawab semua. Iya, satu-satu supaya interaktif dialognya, karena nanti semua akan saya tanggapi apa yang tadi Bang Zuma sampaikan. Pertanyaan supaya saya interaktif tadi itu, aja. saya ingatkan apakah Tuhan bisa berhenti menjadi Tuhan, kan itu ya. Tuhan nah, sekarang Oke, lanjut. Abang sendiri mengatakan bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Allah yang ada di atas muka bumi ini. Berarti Yesus ciptaan dong. Belum lagi kalau kita membaca Yohanes 1 nomor 3, segala sesuatu itu bersumber dari Dia. Berarti Yesus ini adalah sesuatu yang diciptakan, yang bersumber dari pencipta langit dan bumi. Yang perlu dipahami di situ adalah tentang bersumbernya itu jangan didefinisikan bahwa Yesus itu diciptakan sama seperti manusia lain. Tapi Yesus itu adalah sesuatu yang sangat spesifik, sangat khusus. Iya, adalah boleh saya jelaskan Tuhan yang dulu? datang. Boleh saya jelaskan dulu? Ya. Tangan Yesus, kaki Yesus, jasad Yesus itu adalah ciptaan. Itu nggak mungkin bukan, karena ya, Tuhan karena Yesus adalah manusia. Iya, betul. Karena itulah dia ciptaan, Bang. Sabar dulu. Sabar dulu. Kemudian ketika bercerita tentang Nabi Musa alaihissalam, ini penting untuk dicatat. Yang mendengarkan ini, utamanya teman-teman Kristen. Al-Quran mengatakan Nabi Musa berdoa, "Ya Tuhanku, aku tahu Engkau ada. Aku tahu Engkau itu pasti ada. Dan aku tahu Engkau itu wujud ada." Wujud dalam bahasa Arab itu ada. Tetapi aku ingin melihat wujudmu. Aku ingin melihat dirimu. Aku ingin tahu kamu itu seperti apa bentuknya. Tapi Allah kemudian berfirman melalui perantara An-Tabir, "Lantarani, kamu tidak akan pernah bisa melihat aku." Keluaran 33 nomor 20. Tidak ada manusia yang bisa hidup melihat aku. Itu satu. Jadi melihat Yesus bukan melihat Allah, bukan melihat Tuhan, tapi melihat ciptaan Tuhan. Maka disitulah yang saya bilang tadi, kalau Tuhan datang langsung ke dunia, maka dunia ini selesailah sudah. Oleh karena disitulah itulah Tuhan dia datang menggunakan sarana daging. Firman itu dibuat menjadi daging, menjadi manusia supaya dunia ini tidak binasa ketika Tuhan datang ke bumi. Bukan Tuhan yang datang. Bukan Tuhan yang datang. Ya, itu kan menurut persepsi Bang Zuma, tetapi menurut kekristenan kita, kami, Tuhan yang datang. Oke, nanti kalau begitu abang saya setelah ini abang jawab, apakah Tuhan bisa berhenti menjadi Tuhan? Oke? Tuhan tidak pernah berhenti jadi Tuhan. Berarti dia nggak bisa jadi manusia? Bisa dong. Berarti berhenti menjadi Tuhan kalau dia jadi manusia? Tidak. Tuhan tidak berhenti jadi manusia. Tuhan tidak. Nah, inilah ternyata persepsi yang Bang Zuma pergunakan adalah logika sederhana yang ketika sesuatu berubah menjadi sesuatu berarti dia berhenti menjadi sesuatu yang awal. Tidak demikian konsepnya. Begini Bang, gini Bang. Saya harus jelaskan supaya nalarnya itu tidak salah memahami tentang Kristen, bahwa roh itu firman, roh Tuhan datang menjadi manusia, dia tidak berhenti jadi Tuhan. Loh, dia jadi manusia? Dia tetap Tuhan, ada di dalam jadi manusia. daging. Dia jadi Tuhan manusia. ada di dalam daging. Karena jadi manusia dia. Karena Tuhan kalau datang dalam bentuk Tuhan langsung ke dunia ini, berarti dia jadi manusia. Selesai. Maka berarti Tuhan dia jadi manusia. Tuhan datang menggunakan sarana daging. Itulah disebut firman itu menjadi daging dan Tuhan itu menggunakan sarana daging dalam wujudnya datang sebagai Tuhan ke dunia. Berarti Tuhan berhenti jadi Tuhan. Tidak, itu pemahamanmu yang bilang Tuhan berhenti menjadi Tuhan. Jadi Yesus ini apa? Yesus ini Tuhan atau bukan? Yesus itu, di dalam Yesus itu adalah Tuhan. Tuhan menggunakan daging untuk datang ke tengah-tengah manusia. Berarti Yesus ini manusia yang kesurupan Tuhan gitu? Oh, bukan kesurupan. Lalu nalar-nalar yang begini yang bikin kacau pemahaman. Yesus bukan kesurupan, tetapi Yesus, tapi Tuhan menggunakan daging untuk datang ke dunia. Karena kalau Tuhan datang secara langsung dalam bentuk Tuhan langsung, maka kita semua tahu dunia akan selesai. Karena berarti Tuhan berubah menjadi manusia kan? Tuhan datang sebagai manusia. Berarti dia berubah jadi manusia kan? Bukan berubah, Tuhan datang sebagai manusia di dalam daging. Apakah Tuhan itu manusia?
Tuhan bukan manusia, tetapi Tuhan datang dalam daging. Berarti maka Tuhan menjadi. Maka Yesus itu adalah berarti adalah Tuhan, daging. Tapi berarti Tuhan membentuk diri menjadi daging. Tuhan tidak membentuk diri menjadi daging, tetapi Tuhan di dalam daging. Karena kalau dia Tuhan di dalam daging, Abang, kalau Tuhan di dalam daging, Anda menabrak Kolose 2 nomor 9. Itu pemahamanmu Juma. Pemahaman abang saya boleh nggak? Tetapi boleh nggak baca Kolose 2 nomor 9? Di dalam daging Tuhan menjadi firman itu. Karena Tuhan maha segalanya, Dia bisa menjadikan dirinya menjadi apa saja. Coba tenangkan dulu, Abang. Bagi orang Kristen, saya harus luruskan. Kalau begitu, tolong bacakan saya Kolose 2 nomor 9. Saya tidak mau bacakan aja. Nah, Kolose 2 nomor 9, di dalam dagingnya Yesuslah Tuhan itu. Di dagingnya, daging Yesus ini Tuhan. Daging Yesus ini Tuhan. Karena itulah Tuhan datang ke dunia menggunakan daging. Iya, dan Tuhan Anda menjadi daging. Dalam daging itu. Berarti Tuhan Anda berubah menjadi daging. Tidak, Tuhan tidak berubah menjadi daging. Tuhan ada di dalam daging. Makanya Yesus berkata, Bapa di dalam aku di dalam Dia. Kolose 2, Bang. Kolose 2 nomor 9. Nalar yang keliru. Kolose 2 nomor 9. Ya itu, pemahaman Anda tentang Kolose 2 itu salah. Loh, Kolose 2, dagingnya Yesus penuh dengan keilahian. Dagingnya. Betul. Betul. Berarti Yesus ini Tuhan yang menjadi daging. Oh tidak, Tuhan tidak pernah menjadi daging. Lah tubuhnya Yesus ini Tuhan. Dengar. Tuhan itu datang ke dunia dalam firman itu dibuat menjadi daging. Tuhan ada di dalam daging itu. Kenapa? Karena saya bilang tadi, kalau Tuhan datang dalam wujudnya yang kita tidak ketahui, bagaimana manusia akan mengenalinya? Bagaimana manusia akan menerima Dia? Orang Yahudi mengenal Tuhannya sebelum ajaran Roma ini. Mengenal Tuhannya, tetapi tidak dalam wujud fisik. Emang Tuhan perlu datang dalam bentuk. Jadi menurut saudara, fisiknya Yesus itu Tuhan? Fisiknya Yesus itu adalah daging. Nah, tadi katanya supaya dikenali Tuhan. Supaya Tuhan dikenali, Dia datang dalam bentuk daging. Maksudnya apa? Tuhan itu dikenali dalam daging. Berarti dagingnya Yesus ini Tuhan? Ini kalau debat seperti ini tidak mau menggunakan nalar yang lebih luas, ya memang akan Abang yang tidak gunakan nalar, bukan saya. Tidak menggunakan nalar. Saya sudah jelaskan tadi bahwa Tuhan itu ada di dalam daging. Dia datang ke dunia. Karena kalau Tuhan datang dalam wujud aslinya yang kita tidak ketahui, siapa yang bisa melihat? Siapa yang bisa mendengar? Tidak berarti ada. Berarti melihat mukanya Yesus melihat Tuhan. Kenapa? Putus. Berarti melihat mukanya Yesus melihat Tuhan. Putus ya. Halo Bang Juma. Halo Terus Bang Juma. Melihat muka Tuhan. Putus. Saya tidak mendengar Bang Juma. Halo Bang Juma. Bang Juma. Sinyal Anda mungkin, suara saya kedengaran. Ini ya. Suara apa? Sinyal Anda mungkin kurang bagus di sana ya. Putus-putus di saya ya. Saya tidak bisa ini. Oke. Gimana tadi gimana? Jadi melihat muka Yesus itu melihat muka Tuhan. Melihat Yesus tidak melihat muka Tuhan secara fisik. Loh, tadi katanya supaya manusia mengenal Tuhan. Tadi katanya supaya manusia bisa melihat Tuhan, maka Tuhan mewujud jadi manusia. Mengenal Tuhan dalam ajaran yang dibawa Yesus, karena Tuhan akan memperbaharui perjanjiannya dengan manusia. Jadi yang dikenal bukan fisik Tuhannya, karena Tuhan tidak memiliki fisik. Yesus itu secara daging adalah katanya manusia. Katanya Tuhan supaya dikenali Dia datang dalam bentuk fisik. Bang Juma, yang dikenali itu adalah ajarannya dan apa hukum-hukum baru yang dibawa oleh Yesus. Berarti Yesus bukan Tuhan. Dikenali dalam bentuk fisik. Berarti Yesus bukan Tuhan. Berarti Yesus bukan Tuhan. Yesus Tuhan datang membawa ajarannya untuk memperbaharui. Karena apa? Saya sudah jelaskan di awal tadi, Anda tidak menyimak.
Semua hukum-hukum yang ada, yang pernah dibuat Tuhan perjanjiannya dengan manusia, hanya bisa diperbaharui oleh Tuhan sendiri. Ini Yesus Tuhan atau bukan?